Jawab pertanyaan Blekok, kenapa Jokowi buka mall bukan sektor pertanian dulu? Ditulis Manuel Mawengkang. Pagi-pagi benar saya dikejutkan dengan berita Jokowi membuka mall di Bekasi pada siang ini 26 Mei 2020. Lalu setelah itu saya menunggu dan mulai menunggu apakah ada niniran dari peninir Koplak Indonesia alias PKI zaman now yang ramai di Twitter, dan ternyata ada. Merepar sebuah berita yang diangkat dari portal terpercaya tentang Jokowi akan pimpin pembukaan mall di Bekasi. Dia mencuitkan ini, terserah. Kenapa mall dulu? Kenapa bukan petani dan sektor produksi pangan dulu? Ekonomi yang mana dan siapa sih? Sini saya skakmat sampai kejang-kejang. Harus kita perhatikan bersama bahwa di Twitter sedang muncul sebuah arus untuk mendiskreditkan pemerintahan Joko Widodo lewat narasi-narasi bahwa dia adalah sosok yang membantu pengusaha, bukan membantu masyarakat. Mereka ini meramaikan narasi-narasi semacam ini untuk menggerus kepercayaan publik kepada Jokowi. Hal ini sudah terjadi sejak tahun 2014 saat Jokowi memenangkan Pilpres pertamanya atas Prabowo. Prabowo dipecundangi di Pilpres 2 kali. Mereka yang gak suka sama Jokowi pada akhirnya bikin fitnah terus. Mereka membawa-bawa umat, membawa-bawa masyarakat kecil, wong cilik, dan berbagai elemen mayoritas untuk menumbangkan Jokowi. Salah satu pintu pertama yang berhasil mereka jebol untuk menumbangkan Jokowi adalah lewat Ahok. Ahok menjadi kambing hitam isu SARA dimainkan. Lalu, alih-alih ingin menghancurkan Jokowi, Jokowi malah mengambil panggung di atas Monas, menyatakan dukungannya dan apresiasinya terhadap para kaum Monas Limin itu. Gagal hancurkan Jokowi di periode pertama, di periode kedua pun mereka tidak habis-habisnya berjuang. Sekarang COVID-19 yang merupakan global pandemi yang menyerang seluruh dunia pun digunakan untuk menghajar Jokowi. Mereka bukan memakai umat lagi karena umat sudah nggak laku. Mereka memakai wong cilik, khususnya para petani yang menggunakan arit untuk menyiangi hasil panen dan tukang menggunakan balu. Ya, saya sebut saja elit-elit nggak jelas itu sebagai peninir Koplak Indonesia. Para petani dan tukang itu sengaja digugah dan dihasut untuk membenci pemerintahan Jokowi dengan isu Jokowi membuka mall dulu ketimbang sektor produksi pangan. Bahkan sambil menghasut menggunakan istilah ekonomi yang mana dan siapa sih? Padahal kalau mau dikata, kalimat ini sungguh nggak jelas. Ini merupakan framing yang paling busuk, bahkan lebih busuk dari hasutan 1965 silam dan hasutan untuk membasmi anggota dan atau simpatisan dari partai tersebut. Mengapa? Ada beberapa pertanyaan yang bisa saya berikan di sini. Pertama, memangnya wabah COVID-19 pernah menutup sektor pertanian? Jawab dulu pertanyaan ini. Sejak kapan wabah COVID-19 mematikan sektor pertanian? Sejak kapan Jokowi menutup produksi pangan? Justru melalui COVID-19 sektor pertanian dibuat lebih bergairah. Para petani disuruh tanam terus-menerus agar bisa disalurkan karena terjadi penyempitan keran impor beras. Justru Ganjar Pranowo memberdayakan para petani lokal untuk menghasilkan panen sebanyak-banyaknya. Jangan sampai rusak. Agar apa? Agar semua bisa makan. Jadi sektor pertanian yang selalu terbuka, gimana mau dibuka lagi? Ibarat pintu sudah terbuka, mau disuruh robohin rumah biar lebih terbuka, kan blekok. Saking terbukanya malah junjungan Lucy Edi Prabowo buka keran ekspor benih lobster. Hahaha. Ini out of context ya.
Tapi setidaknya dengan kebijakan yang menurut saya enggak bijak dari Edi Prabowo, doi memberikan indikasi bahwa Jokowi tidak pernah menutup keran produksi pangan. Paham kan kalian? Kedua, memangnya Jokowi itu bagikan bantuan sosial dari sektor apa? Sektor militer? Sektor politik? Ya enggak lah, Jokowi berikan bantuan sosial justru dari sektor pangan. Bantuan pun lancar jaya saja terdistribusi. Memang beberapa kendala muncul seperti alasan Mensos Juliari yang mengatakan bahwa distribusi terhambat karena kantongnya nggak ada cap presiden. Tapi setidaknya Jokowi tetap membuka pintu lebar-lebar dari sektor produksi pangan. Jadi kalau dia membuka mal karena memang selama PSBB mal itu tutup, untuk apa? Untuk menghindari penularan COVID-19 saat itu. Tapi sekarang dengan hitung-hitungan rinci Jokowi membuka pintu itu. Makanya kalau Ninir ia pakai itu logika sedikit saja logika, Anda sudah selamat dari kebodohan. Semoga bisa menjawab. Kalau nggak paham ya sudah, sekalian saja jawabannya kenapa Jokowi buka mal dulu, supaya kalian para bani eksploitasi Palu Arit ada bahan dan dapat income ngehoax selama PSBB ini. Puas? Begitulah jawab-jawab. Langkah cerdas Jokowi antisipasi pemakzulan. Ditulis Roedi SW. Kadang saya nggak habis pikir bagaimana dengan masalah yang menghimpit dari segala jurusan, tapi Presiden Jokowi tetap dapat memutuskan hal-hal yang krusial dengan sangat baik dan melihat jauh ke depan. Ketika wabah menyerang Indonesia dengan kecerdasannya, pemerintah mengajukan Perpu 1 tahun 2020 dan yang kemudian telah disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Tercatat beberapa tokoh yang terkenal sebagai gerombolan Ninir langsung bereaksi dan mengecam DPR. Di antaranya Amin Rais, Din Syamsuddin, dan Rizal Ramli. Saya mengajak sahabat untuk melihat pasal yang dipermasalahkan mereka, yaitu pasal 27 yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 27 ayat 1 berbunyi, biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara, termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara, termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk menyelamatkan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Ayat 2 berbunyi, anggota KSSK, sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta lembaga penjamin simpanan dan pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3 berbunyi, segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara. Para pemprotes tersebut beranggapan bahwa dengan adanya undang-undang ini, maka segala penyimpangan anggaran, korupsi dan lain-lain tidak dapat dihukum. Artinya, undang-undang ini memberikan kekebalan absolut kepada eksekutif. DPR juga tidak dapat menjalankan fungsi kontrolnya. Terlihat Amin Rais, Din Syamsuddin,
dan Rizam Ramli serta beberapa tokoh lainnya sangat memperhatikan potensi korupsi yang bisa terjadi. Padahal anggaran DKI yang sangat terlihat ngawur tidak pernah mereka kritisi. Jadi apa motivasi mereka yang sebenarnya? Beberapa komponen masyarakat termasuk juga Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI telah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atau MK, dan MK akan memulai persidangannya besok. Boyamin Saiman, Ketua MAKI, menyebut pasal tersebut dapat dianggap berbahaya karena melegitimasi bahwa aparat pemerintah yang menggunakan uang negara terkait penanganan COVID-19 tidak bisa digugat secara pidana, perdata maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Berarti jika biaya boros diselewengkan, salah perencanaan, fiktif, tetap dianggap biaya dan bukan kerugian negara. Kalau begitu, ayat 2 tidak berdampak karena tidak bisa dipidana dan diperdata karena tidak ada kerugian negara. Ditambah lagi, tidak boleh digugat ke PT-UN untuk menguji keputusannya benar atau salah, katanya. Apakah benar bahwa undang-undang tersebut memberikan kekebalan yang absolut kepada eksekutif? Jelas tidak. Dapat dibaca bahwa ketentuan tersebut bukan merupakan kekebalan absolut, karena dalam ketentuan tersebut mereka yang melaksanakan dengan itikat tidak baik dan tidak sesuai peraturan perundang-undangan tidak termasuk dalam kategori yang tidak dapat dituntut secara hukum. Jadi sebenarnya maksud para pentolan ninir seperti Amin Rais dan Rizam Ramli? Menurut saya, andai undang-undang tersebut tidak ada, maka ini akan menjadi peluang untuk memakzulkan presiden.